Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SD Negeri 1 Talang Jaya, di mana tempat saya belajar dan mengajar. Perkenalkan, saya Eko Tranmiati yang mendapat tugas guru kelas 1. Saya akan mengimplementasikan manajemen kelas disiplin positif di kelas saya. Pengelolaan kelas mengacu pada kemampuan seorang guru dalam mengelola dan mengendalikan kelas dengan efektif. Ini melibatkan strategi keterampilan dan pengetahuan yang tepat untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, produktif, dan aman. Penguasaan kelas melibatkan kemampuan guru dalam menjaga disiplin, memfasilitasi pembelajaran, membangun hubungan yang baik dengan siswa, dan mengoptimalkan partisipasi siswa. Penguasaan kelas yang mencakup kemampuan guru dalam mengelola waktu dengan efisien, mengatur tugas-tugas dan aktivitas kelas, memberikan arahan yang jelas, memberikan umpan balik yang konstruktif, serta mengatur konflik atau situasi yang muncul dalam kelas. Guru yang memiliki penguasaan kelas yang baik dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembelajaran, mempromosikan keterlibatan siswa, dan mengoptimalkan potensi karakter mereka. Penguasaan kelas bukan hanya tentang mengendalikan siswa secara ketat, tetapi juga melibatkan pendekatan yang berpusat pada siswa, memahami kebutuhan dan gaya belajar mereka, serta mendorong partisipasi aktif dan kolaboratif. Dengan memiliki penguasaan kelas yang baik, guru dapat mencapai tujuan pembelajaran, menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna, dan memfasilitasi perkembangan holistik siswa dalam kelas. Berikut 10 tips penguasaan pengelolaan kelas yang baik dan efektif dalam kelas. Pertama, buat hubungan yang baik dengan siswa. Bangun hubungan yang positif dengan siswa, jadilah pendengar yang baik, tunjukkan minat pada kehidupan mereka, dan berikan dukungan yang diperlukan. Ini akan membantu menciptakan lingkungan kelas yang menyenangkan dan membangun kepercayaan. 2. Tetapkan aturan dan harapan yang jelas. Sampaikan aturan kelas dengan tegas kepada siswa sejak awal. Pastikan mereka memahami apa yang diharapkan dari mereka dalam hal perilaku, kedisiplinan, dan kinerja akademik. Berikan penjelasan mengenai konsekuensi jika aturan tersebut dilanggar. 3. Gunakan strategi pengelolaan kelas yang efektif. Pilih strategi pengelolaan kelas yang sesuai dengan gaya mengajar dan kebutuhan siswa. Misalnya, menggunakan sinyal syarat yang jelas untuk memberikan petunjuk kepada siswa, menggunakan waktu dengan efisien, dan mengelola transisi antar aktivitas. 4. Buat suasana pembelajaran yang menarik. Ciptakan suasana pembelajaran yang menarik dan berinteraksi dengan siswa secara efektif. Gunakan berbagai teknik pengajaran seperti diskusi kelompok, proyek berkolaboratif, atau permainan pendidik untuk menjaga minat dan keterlibatan siswa. 5. Berikan umpan balik yang konstruktif. Berikan umpan balik kepada siswa secara teratur, fokus pada aspek-aspek positif dari kinerja mereka. Berikan saran yang konstruktif untuk perbaikan, jelas dan spesifik dalam umpan balik, dan dorong siswa untuk terus mengembangkan potensi mereka. 6. Jadwalkan waktu untuk refleksi. Sisipkan waktu dalam jadwal untuk merefleksikan praktek pengajaran. Tinjau apa yang telah berhasil dan apa yang mungkin perlu ditingkatkan. Melakukan refleksi rutin akan membantu kita terus mengembangkan keterampilan pengelolaan kelas. 7. Bersikap adil dan konsisten. Bersikap adil dan konsisten dalam memperlakukan siswa. Terapkan aturan dan konsistensi dengan cara yang sama untuk semua siswa. Hindari favoritisme dan berikan kesempatan yang setara bagi semua siswa untuk berpartisipasi dan berhasil. 8. Melibatkan orang tua atau wali siswa. Jalin kerjasama yang baik dengan orang tua atau wali siswa. Sampaikan informasi secara teratur mengenai perkembangan siswa dan cari dukungan mereka dalam mendukung pembelajaran di rumah. 9. Terus berinovasi dan belajar. Tetaplah terbuka terhadap ide-ide baru dan teknik pengajaran yang efektif. Ikuti pelatihan atau workshop yang relevan, baca buku dan artikel pendidikan, dan bergabung dengan komunitas guru untuk berbagi pengalaman dan sumber daya.
10. Jaga keseimbangan dan diri sendiri. Penguasaan kelas yang baik juga melibatkan menjaga keseimbangan dalam hidup kita. Prioritaskan kesehatan fisik dan mental kita dan cari waktu melakukan aktivitas yang kita nikmati di luar lingkungan sekolah. Dengan menerapkan tips-tips ini, kita dapat menciptakan lingkungan kelas yang positif, produktif, dan mendukung perkembangan siswa-siswa kita. Ingatlah bahwa pengelolaan kelas yang efektif membutuhkan waktu, kesabaran, dan ketekunan. Teruslah beradaptasi dengan mengembangkan keterampilan kita seiring dengan pengalaman sebagai seorang pendidik. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.